min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ya, itu khudh min amwalihim, ambillah uang mereka, harta mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan, untuk zakat gitu ya. Tutahhiruhum, untuk mensucikan apa? Mensucikan hartanya dan orangnya. Wa tuzakkihim, dan mengangkat derajatnya, memuliakan. Nah, itulah fungsi amal soleh apapun, termasuk istighfar, untuk mensucikan, okay, dan untuk mengangkat derajat. Gitu tadi. Ya, itu sedekah. Apalagi haji. Haji fungsinya untuk menghapus dosa, bahkan jelas dos, ya kan? Haji jelas untuk menghapus dosa. Rasulullah bersabda, man haja, gitu ya, siapa yang berhaji gitu, falam yafus, kemudian dia tidak melakukan perkara-perkara yang yang berhubungan dengan nafsunya, kemudian walam yafsuk, tidak melakukan yang maksiat gitu ya, maka akan roja'al dunubi, akan kembali dosanya kayomi waladatu umuhu, seperti waktu dilahirkan. Nah, itu makanya semua fungsi sholat, apapun zakat, apapun itu menghapuskan dosa. Jadi yang penting di dunia ini itu sebetulnya kita kalau terhapus dosanya semua, makanya kita perlu istighfar. Kata nih Bapak Ibu, sudah paham mukadimahnya bahwa istighfar itu sangat perlu, paling tidak untuk menutup dosa kita, kemudian menghindarkan dari dampak dosa. Itu yang paling penting. Nah, terus Ibnu Taimiyah juga berkata, istighfar itu sebetulnya permasalahan kita di dunia ini semuanya itu diakibatkan dua. Yang pertama karena dosa, yang kedua karena kita kurang bersyukur. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu diminta untuk menghitung nikmat Allah, nggak bisa menghitungnya aja, nggak bisa, apalagi bersyukurnya. Padahal kita diminta untuk mensyukuri nikmat, ya kan? Nah, kita nggak bisa bersyukur maksimal, makanya kita beristighfar. Di antaranya nggak bersyukur maksimal apa? Kalau sholat termasuk tanda syukur, betul? Iya, kita beramal soleh itu tanda dari syukur. Sholat kita itu beres atau betul? Masih ada masalah ya. Kadang baru sholat ya baru Allahu Akbar. Waduh, kayak mau kembali tak angkat. Nah, kata gitu. Langsung begitu. Allahu Akbar. Kayak mau komporin Ustaz. Ini belum ya. Nah, gitu. Langsung ingat yang lain ya kan. Baru sholat aja begitu. Makanya kadang amal sholat kita nggak beres gitu. Makanya kalau selesai sholat pikir yang pertama apa Bapak Ibu? Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah nyuwun ngapunten nek kathah kekiranganipun salate itu ya. Astagfirullah, astagfirullah. Itu zikir yang pertama begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu puasa 10 hari terakhir baca apa biasanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan kita dimudahkan sampai ke Ramadan nanti nggih. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan, disehatkan saat berpuasa nanti nggih. Tinggal 2 bulan lagi ya. Nah, itu puasa aja kita, terakhirnya kita mohon ampun ya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai memberi ampunan, maka ampunilah aku ya Allah. Nah, seperti itu. Itu semua ibadah kita itu pasti nggak bisa maksimal ya. Haji juga begitu Bapak Ibu ya. Ketika kita tadi dari Arafah ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk berhaji ya. Yang belum berhaji, yang belum umroh sebelah umroh ya. Amin ya. Nah, itu kita semua itu nanti saat kita sedang berhaji di padang mahsyar itu, di Arafah itu di sana diampuni dosanya sama Allah. Gini apa mboten? Diampuni kan tadi sudah bacakan hadisnya ini. Nah, tapi ketika keluar dari Arafah di Al-Baqarah ini, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Disuruh beristighfar. Baru aja selesai berhaji, maksudnya dari Arafah mau ke Musdalifah, diminta untuk istighfar sama Allah. Ya. Kenapa? Ya pasti ada yang kurang ibadah kita. Nggak mungkin kita itu ibadahnya sempurna, nggak bisa ya. Kita bukan nabi, jadi pasti ada kekurangan dalam ibadah. Makanya kita beristighfar ya. Itu apapun ibadahnya. Kalau misalnya Bapak Ibu
selesai dari majelis seperti ini, taklim gini, ya kafaratul majelisnya gimana? Tapi ini latihan ya Bapak Ibu, terus jangan bubar ya. Nah itu kafaratul majelis doanya gimana Bapak Ibu? Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Bayangkan kita dari bermajelis ilmu, mencari ilmu, isinya cuma apa? Sakinah, rahmat, dilalui saya malaikat, dipuji sama Allah. Tapi selesai tetap diminta istighfar. Kita beristighfar selesai. Jadi apapun amal solehnya itu kita beristighfar. Karena apa? Karena kita pasti masih kurang, pasti ada yang salah. Mungkin pas bermajelis ini ngerasain ustadznya, tapi bukan saya mesti ya kan. Kalau sama saya Bapak Ibu mesti baik, jamin ya kan. Mesake mesti harus baik ya. Tapi dia merasa ya. Harus ngomong enak kita enggak sama saya. Tapi nyantai aja ya Bapak Ibu, sambil dahar, sambil duduk, sambil nyantai nih. Yang penting jangan langsung dihabisin ya, ini masih panjang ya. Sidik-sidik ya. Nah gitu, apapun ibadahnya itu kita terakhirnya beristighfar. Ya, beristighfar karena kurang-kurang tadi. Makanya itulah pentingnya istighfar ya. Kata Ibnu Utaimiyah tadi bahwa kita pasti tidak luput dari dosa, gitu, makanya kita perlu beristighfar, dan syukur kita pasti kurang. Wa ta'budu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau dihitung-hitung nikmat Allah kita nggak akan bisa bersyukur. Bahkan Rasulullah pun yang sudah sholat kalau malam sampai kakinya bengkak aja masih bilang afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba bersyukur? Wujud syukur seperti itu ada, jelas kita nggak bisa ya kan. Nah, makanya kita perlu istighfar karena ibadah kita kurang beres, syukurnya kurang, dan masih banyak dosa. Nah kan ya Bapak Ibu, insya Allah paham ya mukadimah ya. Oke, mudah-mudahan paham. Itu pentingnya beristighfar. Nah, sekarang kita masuk babak 2 Bapak Ibu. Kita belajar sirah sedikit, nabiya, kita sambil melihat siapa nabi-nabi yang beristighfar ya. Yang pertama, kisah Nabi Adam Bapak Ibu. Nabi Adam tadinya di surga, terus dikeluarkan dari surga. Karena apa Bapak Ibu? Makan buah, buah nopo, buah khuldi katanya iblis ya, diomongin Nabi Adam ya kan. Buah khuldi itu buah kekekalan katanya, gitu. Kamu akan jadi malaka ini, autakunu minal khalidin. Ya Adam, kalau kamu makan ini kamu akan kekal, akan abadi atau jadi malaikat. Gitu. Dibohongin sama iblis. Nabi Adam makan, dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Terus waktu itu iblis di situ juga enggak Bapak Ibu? Iya, di situ sama Adam kan waktu itu ya, waktu diciptakan. Tapi dia diperintahkan sama Allah untuk sujud ke Adam. Qala ma manaka alla tasjuda in amartu, Al-A'raf ayat 12. Iblis, kamu sujud ke Adam. Kok kamu nggak mau? Kenapa? Melanggar perintahku, kata Allah gitu. Ke iblis itu. Dia bilang gini, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Gitu. Iblis bilang gitu. Saya dari api, Adam dari tanah, saya tidak mau sujud ke Adam. Ini bukan masalah mulia-muliaan ya, tapi diperintah Allah harus mau. Dia diperintah Allah untuk sujud, nggak mau. Makanya kita kalau diperintah sujud harus sujud. Kalau ada ayat sajadah pas baca, kalau bisa ya sujud, disunahkan seperti itu ya. Nah itulah makanya iblis juga dikeluarkan dari surga. Itu di ayat apa? Di ayat Al-Baqarah 39. Qulna bitu minha jami'an, turunlah kalian semua ke bumi. Itu kata Allah. Adam dikeluarkan dari surga, iblis dikeluarkan dari surga. Berarti Adam dan iblis sama betul Bapak Ibu. Dikeluarkan dari dari surganya sama. Karena dua-duanya sama-sama berdosa. Yang membedakan apa Bapak Ibu? Yang membedakan antara Adam sama iblis. Adam menyesat, iblis murtad. Iblis di Al-A'raf ayat 16 bilang begini ke Allah. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menghinakan aku, mengeluarkan aku dari surga,
maka aku akan menggoda Adam dan keturunannya dari jalan yang lurus. Masya Allah. Dia bukannya menyesal, bukannya dikeluarkan sama Allah itu tadi diperintah sujud gak mau, dikeluarkan dari surga, dia malah ngeyel, nantangin gitu. Karena aku sudah engkau itu ya Allah, hindarkan engkau itu. Makanya aku gak mau, aku mau goda Adam dan keturunannya. Dia minta untuk hidup sampai hari kiamat gitu. Nah itu iblis. Bedanya Adam, Al-Baqarah 38, Adam menyesal gitu. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa, Allah mentalaqo itu mentalkin Adam, mengajari Adam secara langsung gitu ya. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Kalimat tobat Adam diajari sama Allah karena dia menyesal. Dia menyesal, ya Allah saya makan buah itu sudah engkau larang tapi makan. Jadi dia menyesal. Kalimatnya gimana Bapak Ibu sudah hafal ya? Di Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb kami gitu. Zalamna anfusana, saya telah mendolimi diri kami sendiri gitu ya. Fa ilam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni taghfir istighfar wa tarhamna, dan tidak engkau sayangi kami, maka kami akan orang yang merugi. Nah, istighfar lana diampuni, ya tadi fungsinya apa dari istighfar, warhamna dan disayangi. Maksudnya disayangi, dijauhkan dari dampak dosa. Nah, itu fungsinya dua itu tadi istighfar. Yang paling utama ya, ditutup dosanya, ya diampuni dan dijauhkan dari dampaknya. Itulah istighfarnya Nabi Adam ya. Jadi Bapak Ibu boleh beristighfar dengan Nabi Adam, Rabbana walamna anfusana. Boleh ya. Astagfirullahaladzim. Boleh ya. Terus siapa lagi yang beristighfar? Nabi Nuh Bapak Ibu berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Nabi Nuh itu berdakwah di kaumnya. Yang ikut katanya ahli tafsir nih, yang beriman kepada itu Allah, mengikuti Nabi Nuh itu 80 orang. 950 tahun cuma 80. Sidik banget gitu. Berarti 100 tahun cuma 10 tahun cuma 1. Gak pas 10 tahun cuma ikut 1. 10 tahun rata-ratanya gitu ya. Sedikit sekali Bapak Ibu. Dan mereka bilang apa? Nabi Nuh, Majnun, gila. Kenapa? Karena bikin kapal di tengah daratan. Padahal itu diperintah sama Allah. Dibilang gila Nabi Nuh. Perjuangannya luar biasa Bapak Ibu Nabi Nuh itu. Bahkan Nabi Nuh itu kalau dakwah siang malam gitu ya. Tadinya terang-terangan gitu. Semua orang itu dakwahnya. Mereka pada tutup telinganya. Nabi Nuh ngomong ceramah tutup telinga. Bapak Ibu coba bayangkan kalau Bapak Ibu sekarang tutup telinga saya ngomong, tak tinggal mulai ya kan. Nah Nabi Nuh nggak tinggal mulai Bapak Ibu. Tetap dakwah terus, Masya Allah 950 tahun gitu ya. Tapi dia sudah perjuangannya seperti itu tetap beristighfar. Di surat Nuh ayat terakhirnya Nabi Nuh beristighfar. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimina illa tabara. Nah, Nabi Nuh itu beristighfar juga. Rabbighfirli, Allah ampunilah aku, wa liwalidayya, orang tuaku, wa liman dakhala baitiya mu'minan, dan semua orang-orang yang mengunjungi rumahku, yang kenal sama aku, yang mukmin. Minta tolong diampuni ya Allah, dan mukminin dan mukminat semuanya yang ada di manapun. Loh, itu Nabi Nuh yang sudah berjuang ekstra keras luar biasa masih beristighfar, ya kan? Apalagi kita, ya kan? Harusnya lebih beristighfar. Istighfarnya pakai Nabi Nuh boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, itu bentuk dari istighfar juga. Nabi Yunus, Bapak Ibu apa istighfarnya? Ya? Ketika di dalam perut ikan, napa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada yang aku sembah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkau Maha Suci ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya akulah yang zalim. Jadi kalau salah itu jangan jangan oh ini karena Allah, bukan. Salah itu karena diri kita sendiri, ya.
An-Nisa ayat 79, ma asobaka min hasanatin famin Allah, semua yang baik-baik dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, kalau ada yang musibah jelek-jelek apapun itu dari diri kita. Nah seperti itu ya. Nah itu kayak nanti kalau salah jadi kayak iblis ya. Tadi iblis itu tadi dia disuruh sujud nggak mau, terus dia dikeluarkan dari surga, malah nyalahkan Gusti Allah. Itu keliru. Nah, itu semua yang kita dampak dari dosa itu tadi bisa terhapus dengan istighfar. Nah, makanya Nabi Yunus pun yang di dalam ikan, di dalam 3 kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan perut ikan, dia beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, terus sampai sama Allah dikeluarkan. Itu ikannya kepinggir terus muntah, ngeluarin Nabi Yunus. Seperti itu ya. Yang lain-lain semua beristighfar ya, Bapak Ibu. Nabi Musa ketika salah, nggak sengaja mukul ya, karena dia kuat jadi langsung meninggal, dipukul sekali, amin titik ya gitu ya. Kalau sama Nabi kan langsung meninggal, dia beristighfar juga. Robbi anni dzalamtu nafsi. Nabi Ibrahim beristighfar juga. Robbi firli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, orang tuaku, walil mu'minina, dan semua orang-orang beriman yauma yaqumul hisab, di hari saat hari hisab. Seperti itu. Kalau Nabi Muhammad beristighfar buatan Nabi Muhammad, ayo beristighfar jelang dos gitu. Masa Nabi Muhammad nggak beristighfar? Iya, Nabi Muhammad beristighfar. Wallahi, Rasulullah bersabda, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin aktsara min sab'una maratin gitu. Sesungguhnya di setiap hari aku beristighfar lebih dari 70 kali. Di riwayat yang lain, di riwayatnya Anas bin Malik tadi dari Abu Hurairah. Dari Anas bin Malik katanya mi'atan marot, 100 kali. Di riwayat lain sahabat itu memperhatikan Rasulullah itu saat bermajelis, saat duduk dia beristighfar sampai 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Itu istighfar. Pentingnya istighfar Rasulullah aja yang tadi Abdul qad ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma taqaddama ma ta'akhkhar. Hamba yang sudah diampuni dosanya yang sebelum dan sesudahnya beristighfar. Mosok kita enggak ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan beristighfar Bapak Ibu ya. Istighfar itu sepanjang hari Bapak Ibu ya. Pokok Allah itu suka yang sedikit tapi rutin. Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai al-amalu sholihat, amal-amal soleh, adwamu wa inqala, yang sedikit tapi rutin ya. Istighfar itu kan ringan, astagfirullahaladzim, dirutinkan ya. Nah, karena Rasulullah pun beristighfar. Nah, yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu bilang gini, sungguh aneh orang yang bisa terkena azab, padahal dia punya penangkalnya. Penangkalnya apa ya Ali? Gitu. Penangkalnya istighfar. Makanya di surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Bagaimana mungkin Allah akan mengadab mereka sedangkan kamu di sana? Kamu siapa? Rasulullah. Jadi dua pelindung itu kita, yang pertama Rasulullah gitu ya. Rasulullah sudah wafat, jadi bisa jadi ada adab turun kapan aja. Terus ayatnya berlanjut, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana mungkin Allah akan mengadab kalian, mereka maksudnya mereka, sedangkan mereka beristighfar. Jadi kalau beristighfar, insya Allah tidak diadab. Saya berfirman, siapa ini Bapak Ibu? Allah. Percaya sama Allah bukan? Percaya nih. Nah, itu seperti itu. Makanya kemarin di ceramahnya yang terakhir hari Jumat kemarin ya, Ustaz Khalid Basarama itu sampai bilang dari ayat ini ya, wa makan Al-Anfal ayat 33. Wa makan Allah yu'adzibahum wa anta fihim, wa makan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau semua bupatinya, wali kotanya atau gubernurnya memerintahkan untuk semua penduduknya beristighfar, insya Allah dijauhkan dari bencana. Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dimudahkan beristighfar. Nah,
itu babak kedua tadi nih Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu bahwa orang-orang soleh, nabi-nabi semuanya beristighfar. Kita juga harus beristighfar. Nah sekarang bagian yang ketiga Bapak Ibu. Bagian yang ketiga adalah fadilah istighfar. Nah fadilah apa Bapak Ibu? Yang jual sayur? Bukan. Fadilah itu keutamaan. Bukan Mbak Fadilah, bukan. Fadilah itu keutamaannya. Keutamaan dari istighfar itu apa? Apa yang dijanjikan Allah dari istighfar. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau beribadah, misalnya baca Quran, satu hurufnya berapa? 10. Kalau terbata-bata dapat 12 gitu. Itu namanya fadilah. Kalau itu Bapak Ibu sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat dapat apa? Dunia sehijinya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, dengan begitu kita semangat. Nah, sekarang kita mau lihat fadilahnya istighfar itu apa? Keutamaannya istighfar apa? Selain tadi ya, yang pertama tadi sudah dibahas ya. Yang pertama untuk menutup dosa, yang kedua untuk menjauhkan dari dampak dosa, ya kan? Dan juga turunannya tadi yang sudah kita bahas. Nah, itu kan urusan akhirat Pak. Ya, oh, Pak Edi itu kan urusan akhirat. Urusan dunia bisa ya? Oh bisa, istighfar bisa. Surat Hud ayat 3. Ini yang yang kita dapat dari istighfar yang kedua, nomor 2. Fadilahnya istighfar nomor 2. Surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana inna ajalin musamma. Kalau kalian beristighfar, diperintahkan sama Allah beristighfar dan bertobat, maka akan mendapatkan yumati'kum mata'an hasana, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir, itu kalau kita beristighfar maka hidup kita akan penuh berkah, ya kan? Terus kena itu nggak kena ujian nggak? Jelas, tetap ujian jelas kena, ya kan? Jelas kena, cuman langsung dikasih sama Allah solusinya, langsung dimudahkan solusinya, tahu-tahu selesai masalahnya. Nah begitu. Jadi tetap sunatullahnya tetap ya, ujian itu tetap mengenai semua orang gitu kan. Dan itu tadi kita pernah belajar ya, ujian itu bisa berarti ujian nikmat dan ujian yang musibah gitu ya. Tapi intinya seperti itu, kita itu pasti diuji di dunia.